Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang mudah-mudahan selalu dibunahkan urusannya, kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang apa sih sebenarnya komponen yang akan kita pahami di dalam bahasa Arab. Komponen di dalam bahasa Arab ini ada beberapa hal. Yang paling penting akan kita sebutkan di sini adalah satu, kompetensi atau kemahiran berbahasa. Ini mutlak harus kita ajarkan. Kemudian di dalam kompetensi berbahasa itu, di dalam maharah lugawiyah itu, kita juga tidak bisa menafikan beberapa hal yang menyertainya, yaitu tentang unsur bahasa, atau dalam bahasa Arab kita mengenalnya dengan istilah anasir lugawiyah. Apakah anasir lugawiyah di dalam kurikulum Merdeka ini kemudian diajarkan secara terpisah? Tidak. Anasir lugawiyah yang diajarkan di dalam kurikulum Merdeka ini adalah yang dibutuhkan. Bukan kita kemudian istilah linguistiknya adalah tartibnya itu adalah tartib mantiki, tidak, tetapi tartibnya adalah fungsional, atau kita istilahnya adalah tartib wadhifi, sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam pembelajaran itu. Misalnya kita membutuhkan teks apa, gramatikal apa di dalam teks naratif. Itu yang kita ajarkan. Bukan kita urutkan dari ma huwa al-kalam, ma aksamul kalam, tidak. Tetapi yang kita ajarkan di dalam ini adalah sesuai dengan teks. Berikutnya yang tidak kalah penting, bagaimana kita bisa mencapai kompetensi budaya. Di sini ada topik yang kita akan kaji sesuai dengan kebutuhan kita untuk mencapai kompetensi budaya. Demikian juga tentang ungkapan komunikatif. Kenapa ini penting untuk dipandu? Karena salah satu kekurangan belajar bahasa Arab di Indonesia ini adalah ungkapan-ungkapan komunikatif yang sesuai dengan bagaimana orang Arab bertutur. Sobat pelatihan yang berbahagia, untuk elemen capaian pembelajaran kita akan berfokus kepada 6 kompetensi atau 6 maharah lugawiyah. Baik itu menyimak, kemudian kita juga membaca, kemudian memirsa, berbicara, ataupun kita menulis dan mempresentasikan. Masing-masing dari elemen capaian ini ada deskripsi kompetensinya. Menyimak, kita mampu memahami, mengidentifikasi, menginterpretasi, baik itu fakta, ide, ataupun urutan peristiwa yang diperdengarkan kepada kita. Selanjutnya, sobat pelatihan, pada kompetensi berbicara, kita akan membekali anak didik bagaimana mencapai satu deskripsi kompetensi, yaitu kemampuan menyampaikan pesan singkat, mengajukan pertanyaan, mengkomunikasikan informasi pada topik-topik tertentu, dan bagaimana kita menyajikan pendapat dengan tepat, fasih, terampil, efisien, dan efektif sesuai dengan budaya bahasa target. Kata kuncinya adalah sesuai dengan budaya target. Selanjutnya, sobat pelatihan, kita juga akan masuk kepada maharah yang berikutnya, yaitu membaca dan memirsa. Ini mungkin poin baru bagi kita. Pada kurikulum sebelumnya, kita belum menyebut istilah memirsa. Tetapi dalam konteks pembelajaran sekarang, kompetensi memirsa atau keterampilan memirsa, dalam bahasa Arab kita sering menyebutnya, istilahnya adalah viewing, maharatul musyahadah. Ini adalah sebuah kebutuhan mutlak. Kemudian pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang membedakan antara membaca dan memirsa? Itu ada poin penting yang Bapak Ibu akan pahami, yaitu dalam kompetensi membaca, ya, kita ada titik kunci, yaitu kemampuan memahami, menginterpretasi, dan menentukan. Adapun dalam kompetensi memirsa yang menjadi kata kunci, mungkin ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu, oleh sobat pelatihan semuanya, bahwa yang menjadi titik tekan adalah kemampuan memperhatikan, kemampuan memahami, kemampuan menggunakan, kemampuan merefleksi, kemampuan menganalisis dan juga mengevaluasi serta menginterpretasi.
Ini sangat jelas perbedaannya antara membaca dan memirsa. Sekali lagi, membaca dan memirsa harus menjadi titik poin perhatian kita. Sobat pelatihan, untuk selanjutnya adalah juga hal baru di dalam kurikulum merdeka kita, yaitu menulis lazim tetapi mempresentasikan mungkin hal baru. Yang harus kita catat, harus kita highlight istilahnya adalah kata kuncinya. Kalau menulis, kita kemampuan menuliskan dalam bentuk kata dan ungkapan, tetapi mempresentasikan ini adalah kemampuan kita bagaimana tidak sekedar menulis. Tidak sekedar menulis, tapi kata kuncinya adalah mempresentasikan itu, di situ ada hal sifatnya lebih mengkritisi dan mengevaluasi. Sobat pelatihan, selanjutnya kita akan mencoba memahami. Sekali lagi saya tekankan kepada sobat pelatihan bahwa informasi yang saya berikan pada hari ini adalah masih dasar. Bagaimana nanti sobat pelatihan akan melanjutkan ini kepada bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dan bagaimana nanti akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Memahami fase ini penting. Memahami fase ini penting. Kenapa? Karena fase kita itu berbeda dengan pada kompetensi dasar ketika dulu kita menetapkan di kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum sebelumnya, penekanan pembedaan fase hanya kepada topik. Sekali lagi, pembedaan fase terkadang hanya ditekankan kepada topik. Tetapi pada fase kurikulum merdeka ini, sobat pelatihan, kita harus paham bahwa perbedaan fase itu tidak hanya melekat pada topik, tetapi pada level kemahiran. Saya ulangi, perbedaan masing-masing fase adalah pada level kemahiran. Level kemahiran itu sebenarnya apa? Itu kita lihat. Maharah atau istilahnya adalah keterampilan, skill, itu berlevel. Misalnya kita kasih contoh, menyimak. Menyimak itu ada level yang namanya menyimak intensif. Ada yang namanya menyimak responsif. Ada yang namanya menyimak kritis. Masing-masing ini kita bedakan. Pada fase pertama kita masih mungkin intensif. Kemudian pada fase berikutnya kita responsif. Berikutnya adalah sampai pada kritis. Ini berlaku untuk semua maharah. Baik itu menyimak, baik itu berbicara, baik itu untuk menulis, memirsa, dan seterusnya. Sekali lagi, ini adalah modal awal Bapak Ibu nanti untuk menentukan tujuan pembelajaran. Karena di dalam setiap menetapkan tujuan pembelajaran nanti, modal kita tidak hanya struktur gramatikal, tidak hanya konten topik, tetapi yang harus dicatat, yang ditekankan dalam masing-masing fase adalah keterampilan dan levelnya digradasi sampai pada akhir. Dan itu kita harus ikuti step by step by step sampai mencapai level yang kita inginkan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.